Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangestu Mas Isa. Alhamdulillah, masya Allah. Pondok pesantren, keluarga juga semuanya sehat walafiat ya, Ustadz. Alhamdulillah semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Alhamdulillah, masya Allah. Dan semoga seluruh dulur-dulur dimanapun juga dalam kondisi sehat, kondisi bahagia, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah Ustadz. Mudah-mudahan pinaringan istiqomah lancar. Amin. Ya, Ustadz. Amin, amin. Malam hari ini kira-kira topik yang kita akan bahas tentang apa nih ya, Ustadz? Pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang kekhusyuan di dalam sholat. Masya Allah, kekhusyuan di dalam sholat, termasuk cara mengganti imam ketika batal. Imamnya batal, ketika imamnya batal. Masya Allah, ya. Monggo dulu El Victor, kita simak bersama-sama kajian bersama Ustadz Al Haji Ali Hasan SPD. Monggo Ustadz, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan munamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Seluruh alim ulama, seluruh tokoh masyarakat, seluruh kiai, ibu nyai, ustadz ustadzah, dan juga seluruh guru-guru dimanapun berada. Wabil khusus yang kami hormati Mas Ishak dan juga seluruh tim El Victor yang bertugas pada malam hari ini. Tidak terlupakan seluruh sedanten dulur-dulur kula ten pundi kemawon, dulur dunya, dulur akhirat. Mugi-mugi mawon persaudaraan kita niki tetap langgeng ngantos surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dulur, malam hari ini saya akan menanggapi, jadi ada sebuah pertanyaan. Di beberapa waktu yang lalu ada seorang takmir yang tanya. Jadi kebetulan takmirnya niku Mas Ishak di masjid dulu itu kan ada jendelanya gitu. Di pengimaman itu ada jendela yang agak besar. Entah itu jendela apa pintu, pokoknya adalah. Dan masjid-masjid yang dulu itu kalau speakernya atau mic-nya itu enggak pakai yang sekarang dijepit, apa namanya itu, clip on. Mic Enggak pakai itu ya, clip on. Dulu kan masih pakai mic yang besar-besar. Jadi ada di bawah, ada di atas. Dua nih. Kalau di bawah itu ketika sujud atau ketika duduk itu biar suaranya terdengar. Nah, ketika saya selesai Jumatan, kemudian ada seorang takmir yang tanya, Ustadz, ngeten, dulu itu ada Ustadz. Nggih, waktu itu sholat Jumatan di sini. Waktu itu masih booming-boomingnya lagu Keong Racun. Mantun ngoten, imam niku matur, para jamaah soft lurus dan rapat. HP mohon dimatikan. Nah, nek dulu kan gak ono silent, itu enggak jenenge HP jadul. Iya, enggak ada. Enggak ada. HP mohon dimatikan. Kalau sekarang kan mohon silent. Untuk di silent. Berbeda. Nggih, beda. Akhirnya lah imame dhewe iku lali masih saged dipateni HP ini. Taruh di bawah ngoten mawon. Allahu Akbar, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. HP niku muni. Pas nada dering keong racun. Dasar kau keong racun. Wah, gegerlah dunia persilatan. Maksudnya dunia perjamaah sholat Jumat itu. Karena suara dari HP itu terdengar, ada mic-nya di situ kan, mic yang di bawah. Wah, jadi enggak hanya dalam masjid yang terdengar, luar masjid juga terdengar. Wah, menggema-gema keong racun. Imam itu sempat berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keong racun. Tapi bingung imam ini. Mau saya matikan, caranya bagaimana? Apakah saya harus mengambil HP ini saat matikan atau bagaimana? Jadi sempat terdiam. Mungkin karena diam agak lama terus bingung. Dilanjutkan akhirnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi kita berbunyi keong racun. Tetap bunyi, iya. Sampai nada teringnya itu habis. Masya Allah. Akhirnya mantun sholat Jumat.
Si imam ini tadi minta maaf kepada seluruh jamaah. Ngapunten para jamaah, khawatir tadi mengganggu kekhusyuan sholat. Ya jamaah meneng ae gak mungkin kan. Wah, ancen ustaz kan enggak. Meneng ae. Sudah selesai. Kemudian bincang-bincang dengan takmir masjidnya. Ngapunten Pak Takmir tadi itu gini. Sampean itu ustaz langsung takmirnya rada kecewa. Ngerti koyo ngono mbok yo dimatikan. Gak tambah dijano koyo ngono. Nggih. Lah, kula bingung ya nopo carane. Mosok nggak driji sikil. Macam-macam lah. Nggih. Akhirnya takmirnya seperti ini. Sampean harusnya minta maaf itu bukan kepada saya, bukan kepada kami. Langsung jamaah. Bukan tadi kalau sampun menyampaikan itu. Ya jamaah menengai aslinya kecewa bilang gitu. Masya Allah. Asli itu nggak ada yang khusyuk tadi sholatnya. Saya mau sholat duhur katanya takmirnya. Iya. Saya yakin sholat saya nggak diterima. Kayak gitu. Masya Allah. Wah, akhirnya dia tanya ke saya, pripun menurut jenengan Ustaz? Ya saya jawab, yang pertama, sebelum bahas masuk kepada sholat, mbok yo, Ustaz itu bercermin. Mosok lagune ki racun. Saya gitu. Mau yo murotal atau opo lah. Nek enggak murotal ya sholawatan. Andaikan tidak ada ya mending enggak usah sama sekali. Saya bilang gitu. Ya kita harus sadar diri lah. Misalkan Ustadz itu yo sewajarnya berarti masalah agama. Boleh kok seneng dangdut itu boleh. Boleh saja. Tapi kan ya harus ngapunten, ada tempatnya tersendiri, ada ranah sendiri. Iya, betul. Ngaten. Yang kedua, kok yo sampai kemudian bunyi itu kan ngapunten waktunya sholat Jumat. Sedangkan orang telepon itu ndak tahu siapa atau keluarga atau apa atau mendesak atau bagaimana. Tapi seharusnya itu sebagai apa nggih? Itu sebagai kebiasaan. Nek wayahe salat kebiasaane misalkan adzan, kebiasaane WA-an. Saya yakin ketika jamaah punya HP ini akan bunyi. Karena terbiasa WA. Iya. Tapi kalau sudah dikondisikan, oh Ustadz ini biasanya jamaah, maka orang nggak akan WA, orang nggak akan orang akan tahu dengan sendirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan posisi yang seperti ini, maka seharusnya imam langsung mengambil handphonenya, dimatikan handphone itu. Langsung gitu. Langsung boleh ya? Boleh. Jadi ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dasar kau keong racun, langsung diambil. Jadi merunduk, ngambil handphonenya, matikan, taruh lagi. Atau disai boleh lah. Yang penting taruh lagi, kembalikan. Matikan handphonenya. Nah, kemudian dimatikan ini tok lagune atau apa? Enggak diangkat teleponnya. Nggak telepon meneh maling masih saya. Mending dimatikan. Dimatikan ya. Pastikan udah mati, kemudian lanjutkan. Siratal ihdinas siratal mustaqim ila akhiri. Pastikan mati seperti kalau itu. Misalkan makmumnya mengikuti imam melihat keadaan seperti itu gimana nanti Ustaz? Artinya kok imam saya kok ngambil HP gitu ya, kemudian gerakannya seperti ini. Dikira rokok gitu. Nah, itu tadi. Enggak masalah. Enggak membatalkan sholat juga. Ada yang mengatakan, lu kan 3 kali gerakan berturut membatalkan sholat. Itu imam mazhab Syafi'iyah. 3 kali gerakan berturut. Coba misalkan kita dingkluk, ambil HP, matikan. Itu berapa gerakan? 2 ya. Nah, 2. Jadi enggak banyak sebenarnya. Bukan apa ya, berturut-turut terus lebih dari 3, enggak, 2 sebenarnya. Gerakannya cukup sebenarnya. Daripada mengganggu kekhusyuan sholat jamaah. Apalagi jadi imam ya. Jadi imam. Wah, ikulah asli jenenge langsung welek iku. Akan diingat selamanya. Padahal hanya melakukan kesalahan sekali. Ya, seolah-olah eleke wakeh apike gak ono belas, akhirnya jadi kayak gitu. Maka silakan diambil HP-nya kemudian dimatikan. Sama seperti kalau saat ini kita sedang sholat jamaah, HP dikantongi misalkan ya. Kemudian bunyi. Saya pernah sholat di Al-Jihad sendiri. Ada orang luar, HP ini bunyi, gak dimatikan. Saya waktu itu aja jadi imam. Kok gak jadi imam tak seneni atau tak tegur, tak jawil. Saya pas jadi imam. Saya enak maca surat deh. Laqad ja'akum rasulun muni. Gak dimati-matikan. Ya opo iki masa aku yang negur. HP nele, gak mungkin. Batal sholat saya. Ya saya teruskan aja. Saya teruskan. Sekiranya biar makmum itu lebih khusyuk. Jadi akhirnya mendengarkannya bacaannya imam, tidak mendengarkan HP. Jadi saya panjangkan akhirnya suratnya. Sudah selesai.
Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tambahi mana? Sabbihisma rabbikal a'la. Untuk menandingi suara handphone tadi. Begitu suaranya berhenti langsung saya rukuk itu. Allahu Akbar. Paling jangan arek suwene. Boleh ditambah itu ya Ustaz ya. Boleh, suratnya ditambah-tambah boleh, nggak masalah. Mencolot-mencolot pun boleh. Misalkan gini ya. Habis membaca Al-Baqarah 1 sampai 5. Kemudian langsung 10 sampai 15 diloncati. 6 sampai 10 9. Enggak masalah. Enggak apa-apa yang seperti itu. Tidak ada, tapi ingatan harus ada jeda Mas Isa. Harus ada jeda ya. Ada jeda sebentar. Kalau saya pakai Allahu Akbar. Iku lagi roah lah akhirnya. Boten usah. Jadi misalkan gini ya. Gampangane, qul a'udzu birabbin nas. Malikin nasin enggak ada. Ilahin nas misalkan. Tapi ada jeda. Tapi paling makmum makan subhanallah dikira imam lali. Iya. Karena itu surat yang dihafalkan oleh para makmum. Masya Allah. Nah, untuk menghindari hal ini, makanya ini jarang sekali dilakukan. Mencolotnya surat tadi, mencolotnya ayat tadi lo jarang dilakukan. Jangan dilakukan. Dikira imam apa? Lo lali arek. Nggih. Ngeten para jamaah. Jadi misalkan HP kita bunyi di tengah-tengah sholat, matikan saja tidak masalah. Bukankah kemudian darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, daripada rusak kabeh, mending kita menjaga kebaikan-kebaikan, langsung dimatikan aja. Nah, ada lagi Mas Isa kemudian, lu katanya sholat itu tidak boleh berbicara. Betul, memang betul. Sholat itu harus dengan bahasa Arab, nggak boleh mengucapkan lafaz yang selain Arab. Memang betul. Akhirnya ada orang Arab waktu kita umroh itu, ketika dia sholat, HP-nya bunyi, dimatikan bener. Seperti yang saya sampaikan. Boten kok diguak, boten aja. Nek gua tak tampani ya aku. Jadi ternyata dimatikan. Nah, sebelum dimatikan diangkat dulu sama dia. As-shalah. As-shalah. Dimatikan terus disai. Masya Allah. Lah, saya mikirnya, lah kan ya podo wae walaupun itu berlafalkan bahasa Arab. Tapi kan dia ngomong gitu loh maksudnya. Iya, takalam. Takalam itu walaupun lafalnya berbahasa Arab tapi niatannya adalah untuk ngomong. Kan dia menjawab itu. Aku cek sholat, aku cek sholat kan ngoten. Sama halnya sebenarnya podo wae. Gitu, jadi jangan diartikan apa kan bahasa Arab. Berarti batal ini ya Ustaz ya. Kalau menurut Imam Syafi'i mesti batal itu. Karena dia menyengaja walaupun itu konteksnya berbahasa Arab. Maka yang paling bagus enggak usah dijawab. Matikan saimane. Dan cukup seperti itu. Kalau usah dijawab kok saya khawatir as-shalah was-shadaqah wah dibutuh kabeh was-zakah wal haji la akeh iki rukun Islam. Nggih rukun Islam opo piye. Jadi enggak usah langsung dimatikan, dikantongi. Lah kok bunyi lagi, ambil matikan, kantongi lagi. Jadi ini napa nggih supaya kekhusyuan salat kita tetap terjaga, jangan sampai nanti menjadi konflik di antara para jamaah di sini. Makanya hal seperti ini perlu kami sampaikan. Kadang soalnya mesti nanti HP itu mesti digawa terus ya Mas Isa. Iya, saat ngalang-alangi ATM. Ketinggalan ae rasane. Iya. Saya kalau ke sekolah atau ke kampus misalnya gak nggawa HP, yo bingung. HP ketinggalan itu bingung. Masya Allah, daripada sing ketinggalan duit mending HP. Maksudnya daripada gak nggawa duit Mas Isa, mending gak nggawa HP ya. Mending HP sing kita bawa gitu. Harus kita bawa ya, daripada uang ya. Iya. Nek duit kan iso nahan lah gak tumbas apa-apa. Nek HP iku rasanya koyo piye ngono. Berarti sudah kecanduan. Masya Allah. Gitu. Makanya karena kita tidak bisa lepas dari HP ketika sholat pun ya kita harus sadar diri. Di silent atau dimatikan. Ngoten mawon. Nek dene kok berbunyi ya diangkat. Maksudnya diangkat itu untuk diambil dimatikan. Mau diangkat tenanan mari ngono. Oke. Lah. Mulane nggih bahasa Indonesia. Tambah batal. Nggih niku mawon mugi-mugi manfaat. Baik Dulur Vektor, kita lanjutkan kembali dulur ngaji kita bersama Ustadz Haji Ali Hasan SPDI. Baik. Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari Dulur Vektor Ustadz. Kita bacakan ini Ustadz ya. Ada Ibu Uti Sudarwati Surabaya. Assalamualaikum Ustadz, ngapunten batin tanglet. Apa boleh ketika kami melaksanakan wirid sebagian aurat sengaja dibuka sedikit
karena saking gerahnya. Mohon pencerahannya matur suwun. Ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, aurat itu boleh Nggih. diperlihatkan, Heeh. ya. Jadi aurat boleh dibuka itu hanya kepada orang tertentu. Nggih, nggih. Oke, kepada orang yang masih ada hubungan darah, yang tidak bisa dinikah dan sebagainya, atau yang bisa dinikah karena sebab sudah melakukan pernikahan, yaitu suami atau pada anak, karena suami kemudian anak, ya. Jadi itu boleh ditunjukkan. Jadi dalam rumah misalkan kita tidak pakai jilbab, Iya, nggih. atau kita pakai celana pendek bagi perempuan itu boleh, karena memang aurat itu menjadi sesuatu yang ditutup kepada orang lain yang tidak ada hubungan darah dan yang bisa untuk menikah, masih ada faktor menikah. Misalkan kalau Pak Bibi dengan keponakan tidak bisa menikah, Iya, nggak bisa. bisa kan. Tapi kalau sudah misanan atau sepupu itu sudah bahaya. Itu menjadi mahramnya, ghairu mahram kan ya. Makanya ini yang dilarang, ngoten ya. Jadi dalam rumah misalkan kita nggak pakai jilbab, silahkan. Tapi kalau sudah keluar dari pintu rumah kita, ada orang yang lewat, orang lain, nah itu baru kita harus menutup auratnya. Jadi jangan diterjemahkan kayak sinetron turu aja jilbaban, nah, yo enggak gitu. Ngaten nggih. Nah, sekarang kasusnya bagaimana ketika kita sedang wiritan, ada anggota badan kita yang dibuka karena khusyuk misalkan. Kalau posisi di dalam rumah silahkan, nggak masalah Mas Ishak. Jadi misalkan setelah sholat kemudian kita wiritan, karena sumuk kipasnya kurang banter misalnya, atau AC-nya kurang kenceng atau nggak ada AC, silakan dibuka, nggak masalah, karena memang hanya anggota keluarga. Tapi kalau posisi di dalam masjid, di dalam musola, ada orang misalkan, ya jangan dibuka. Sumuk ya aku dikuetok nong ini maling ngono, bawah lehernya kelihatan. Nah itu yang nggak boleh karena ada orang. Tapi di masjid nggak ada orang sama sekali, ya tinggal saya aja, itu silahkan. Nggak apa-apa karena nggak ada orang Mas yang melihat. Jadi aurat itu sesuatu yang harus ditutupi. Loh ini kepada Allah, oh nggak masalah. Kepada Allah yang harus ditutup itu ketika sholat saja. Iya. Jadi wiritan ya nggak usah ditutup, nggak apa-apa. Sambil masak nggak jilbaban, kaosan pendek misalnya, nggak masalah sambil wiritan atau sambil sholawatan. Allahumma sholli sholatan, boleh. Ngudek kopi masih sambil sholawatan. Allahumma sholli, boleh, tapi aja akeh-akeh. Kok mau cepeng 5 adem masih sak. Kesuwen. Jadi boleh yang seperti itu. Ngaten nggih, Uti. Nggih. Walaupun berada di jamaah perempuan sendiri ya Ustaz ya. Nggih, walaupun di jamaah perempuan sendiri. Bukan sama perempuannya. Iya. Khawatir ya. Khawatir hal ini akan tersebar keluar. Ngaten lho, khawatir di situ. Nggih. Lebih baik hati-hati ya Ustaz ya. Nggih. Baik, selanjutnya ada dari Bu Atun ini ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, Mas Ishak. Waalaikumsalam. Bolehkah baca surat pendek gak sama dengan bacaan surat pendek dengan imam waktu jamaah tapi ya. Nggih, matur nuwun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Membaca surat pendek yang tidak sama dengan imam. Nggih. Posisi waktu sholat yang jahar, yang keras, yaitu maghrib, isya, subuh. Tidak sama dengan imam, tidak apa-apa. Oh, nggih. Hukumnya sunnah membaca surat pendek atau surat lah. Setelah Fatihah, Fatihah kan wajib. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak disebut dengan sholat ketika tidak membaca Fatihah. Masya Allah. Kemudian setelah Fatihah baca surat, tidak sama dengan imam pun tidak apa-apa. Kita nggak baca mendengarkan imam pun sudah termasuk sudah. Jadi misalkan imamnya enak masih sak. Iya. Mocone ku enak gitu. Nggih. Kemudian kita mendengarkan sambil merenungkan isinya. Nggih. Masya Allah, Allah, gitu. Itu sudah termasuk membaca.
Padahal mendengarkan saja loh. Enaknya jamaah temeriku Mas. Jadi nggak diwajibkan lagi untuk membaca lagi ya Ustaz ya? Ya enggak. Ya. Jadi mendengarkan pun sudah termasuk. Membaca ya. Beda dengan Fatihah masih terjadi perbedaan pendapat. Kalau Fatihah dari hadis tadi, la sholata liman lam yaqra. Kata-kata yaqra qiraah. Iya. Berarti makmum juga harus membaca. Walaupun ada yang mengatakan enggak wajib. Ngrungokno tok iku termasuk maca, ndak bisa. Nek Fatihah ndak bisa. Harus ya tetap baca ya. Harus, nggih. Kata kalimatnya qiraah, membaca. Kalau makmumnya masbuk gimana Ustaz? Hanya mendapatkan satu ruku itu tadi, tapi kan nggak mendapatkan Al-Fatihahnya. Oh, nggak masalah. Nggak masalah. Apakah dia harus mengulang Fatihah di rakaat yang kedua misalkan? Iya. Nggak usah. Jadi Fatihahnya sudah include kepada imam. Oh. Termasuk. Sama halnya ketika sholat kita makmum masbuk ya. Jadi kita hanya bisa mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Makmum imamnya langsung rukuk misalkan. Kak nutut dikira hanya bismillah tok. Itu sudah tidak apa-apa. Sudah termasuk bagian dari Fatihah. Oh, Masya Allah. Nggak saya terus sampai malah dolin. Imamnya balik akhirnya. Langsung bangun dari rukuk. Allah, sami Allah, man hamidah. Lu ketinggalan rek tambah ngono. Iya, betul. Jadi cukup kita membaca bagian dari Fatihahnya. Enaknya jamaah neng kono. Gitu ya. Nggih, Masya Allah. Nggih, lanjut dari Ibu ini siapa? Ibu Purni ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, dari saya Bu Purni di Tutur ya. Di Tutur ini di mana ya sudah? Tutur itu Pasuruan. Pasuruan ya. Mau tanya, orang meninggal kalau sudah dapat 1000 hari, setelah itu tinggal khol. Nah, pada saat khol itu pas hari meninggal atau tanggalnya? Terima kasih. Pas meninggal atau 1000 apa itu tadi? Pas meninggal itu pas hari meninggalnya, pas kholnya itu pas hari meninggalnya atau tanggalnya? Atau tanggalnya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Kata haulun itu sebenarnya biasa dipakai di dalam zakat. Jadi ada nisab, ada haul. Nisab itu sesuai dengan kadarnya, ukurannya. Kalau haul itu 1 tahun. Nah, akhirnya dalam kematian ini di dalam Islam itu juga dikatakan haul. Nek wis pendak setahun nih. Jadi sebenarnya itu mengadopsi dari kata haul yang ada di dalam zakat. Oh, gitu ya. Haul. Loh di zaman Kanjeng Nabi kan nggak ada haul. Memang nggak ada. Haul itu nggak ono. Zaman Kanjeng Nabi juga nggak ada kok. 1000 hari itu nggak ada. Apalagi haul nggak ada. Makanya ini mengadopsi dari kata tersebut dari zakat tadi, haul. Terus diambilnya dari meninggalnya atau dari tanggal meninggalnya. Kalau orang-orang ada 2 versi. Ada yang mengambil dari tanggal meninggal Hijriyah. Ada juga yang tanggal meninggal Masehi. Jadi ada 2 pilihan. Tapi bagi saya secara pribadi ndak ada. Wes pokoknya sak mampu-mampune silakan dikholi. Kapan saja. Bisa mengkholi itu Masya Allah luar biasa kok. Makanya saya katakan sehebat-hebatnya seorang anak itu bisa mengkholi orang tuanya. Masya Allah. Kadang saya tuh kalau ada khol itu rada iri kadang saya tuh. Iya. Ya iri ya. Ya seneng ya bangga juga. Jadi bisa mengkholi orang tua itu Masya Allah. Iya. Jadi kita ndak usah bersaklek kepada tanggalnya, entah itu tanggal Jawa atau tanggal Masehi, mboten usah. Sing penting iso ngekholi itu suatu yang luar biasa. Syukur-syukur dipasno dino sing sekirane keluarga bisa kumpul. Ngaten Bu Purni. Bu Purni ini ya. Selanjutnya ada Bu Rosa dari Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Bati Tanglet. Bagaimana ketika waktu makmum yang mengikuti imam, sedang imam melaksanakan tahiyat awal tetapi lupa. Kemudian si makmum mengatakan subhanallah. Lantas imam duduk kembali. Yang benar itu bagaimana, Ustadz? Ya. Ini tahiyat awal ya? Tahiyat awal. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim. Ibu Rosa.
Rosa apa Rosi tadi? Ibu Rosa. Ibu Rosa. Oh, penyanyi. Rosa. Jadi ngeten, saya baca-baca kitab kuning, kitab fikih, baik di Sulam Taufik maupun di Bidayatul Hidayah ataupun pokoknya kitab-kitab fikih ya. Kifayatul Akhyar, Tafathul Qorib. Hampir semua mengatakan, lebih madzhab Syafi'iyah, bahwa tasyahud awal atau tahiyat awal itu adalah hayatus shalah. Tambahan di dalam sholat. Jadi ketika imam lupa tambahan sholat tadi atau tahiyat awal, maka tidak disarankan atau diperbolehkan untuk tidak melakukan sujud sahwi, karena hanya tambahan saja. Tapi kalau yang bagian dari rukunnya sholat, termasuk ruku, sujud, i'tidal, maka itu harus sujud sahwi. Wajib ya. Wajib, karena ada yang terlupakan. Tapi kalau hayatus sholah, tidak usah. Nah, yang termasuk hayatus sholah itu ada dua menurut Syafi'i. Yang pertama tasyahud awal, yang kedua doa kunut. Kunut ya. Kunut tadi. Jadi enggak kunut pun enggak apa-apa. Enggak perlu sujud sahwi. Katanya Syafi'i ngoten enggak kunut enggak usah sujud sahwi. Karena itu hanya tambahan saja. Jadi ini enggak usah diperdebatkan. Nah, kemudian yang menjadi pengingat bagi orang rata-rata hanya eling ini netok apa ini kunutnya saja. Tasyahud awal dianggap seolah-olah bagian dari rukun sholat. Sebenarnya tidak. Jadi misalkan duhur nggih, ngapunten, ternyata imamnya kok lali tasyahud awal atau tahiyat awal, biarkan saja. Kita tidak mengucapkan subhanallah pun nggak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Dene kok makmum mengatakan subhanallah mengingatkan, imam ngadeg, lungguh meneh, lungguh untuk apa ini? Tahiyat awal itu juga boleh. Enggak masalah. Misalkan gini ya. Sekadung ngadeg imamnya. Makmumnya ngomong subhanallah. Oh iya sih dorong tahiyat awal. Menu lungguh meneh, enggak masalah. Enggak masalah ya. Nggih. Karena itu hanyalah hayatus shalah, tambahan di dalam shalah. Kalau misalkan si makmum nggak mengatakan subhanallah karena memang makmumnya ini lebih pintar mungkin ya Ustaz. Kemudian karena imamnya lupa itu tadi, akhirnya ketika waktu sholat itu tadi, ketika waktu sholat ternyata rokaatnya sampai 5 rokaat gitu Ustaz. Karena kan nggak ada pengingatnya untuk siapa si imam itu tadi. Lantas bagaimana kalau misalkan gini? Iya kan. Kalau misalkan akhirnya 5 rokaat sampai salam pun nggak ada yang menyadari. Gak ada masalah, tetap sah sholatnya. Andaikan ada yang dapat 4 ya, kemudian berdiri, terus imam makmumnya ngomong subhanallah mengingatkan, imam gak ngereken, entah karena gak dengar atau karena khusyuk, saking khusyuk atau dia masih beranggapan aku lo jek telu misalnya gitu. Kita ikut imam aja gak apa-apa, tetap lanjut, gak usah memfarraqah atau berpisah, kita tetap ngikuti imam. Itu wujud dari sami'na wa ata'na kepada seorang pemimpin. Masyaallah. Tetep ae. Loh, kok ket anu kakean iki, gak usah iki. Gak apa-apa. Pokoknya kita ngikut imam aja. Gak ada masalah. Sampai imam anu salam, manu baru eling. Mam, sampean mau lho, Mam. 5 ae. Lho ya apa rek? Diulang, kok usah diulang. Wis gak apa-apa. Sudah cukup ya, Ustaz. Nggih, sudah cukup. Kecuali kalau kurang. Contoh gini masih sak nggih. Isya 4 rakaat. Dapat 3 rakaat, padahal imam masih eling nih, subhanallah, cek salam ae. Jadi ketika tahiyat akhir itu dapat 3 badal, diingatkan subhanallah, misalnya gitu. Imam masih lanjut ae. Asyhadu an la ilaha illallah, subhanallah wa asyhadu anna saking khusyuk wis. Nah itu langsung assalamualaikum warahmatullah. Ya makmum juga ikut aja langsung. Assalamualaikum warahmatullah. Kan dapat 3. Nggih. Nah itu ngomong, ngapunten Pak Imam. Jadi cuma 3 kurang 1. Astagfirullahaladzim. Nah, nek wis ngene enggak usah mengulang 4 rakaat. Cukup menambah 1 rakaat. Langsung berdiri atau gimana? Langsung berdiri. Langsung berdiri, langsung Allah, apa enggak usah niat. Menambahkan 1 rakaat. Enak wis ngene iki. Apakah ada dalilnya? Ada. Wong Kanjeng Nabi nggih nate supe soalnya. Nate ada dalilnya emang. Jadi langsung berdiri menambah 1 rakaat. Yang jadi pertanyaan kemudian yang khilafiyah, berapa lama waktu antara salam dengan menambah rakaat yang keempat? Akhirnya para ulama bersepakat
waktunya pokoknya sekiranya kita bisa melaksanakan tambahan 1 rakaat. Kalau misalkan 1 rakaat itu 2 menit, misalnya masih ya, 2 menit, berarti jeda dari salam menuju ke tambahan rakaat tadi maksimal 2 menit. Nek wis lebih dari 2 menit, maka harus mengulang 4 rakaat lagi. Oh, gitu ya. Itu yang jadi khilafiyah akhirnya. Walaupun itu nanti dipisah dengan apa kalimat Indonesia itu. Bukan masalah, ngobrol. Musuh lali rek. Nggih, Pak Le. Jale. Lu tenan, Pak, tenan. Kayak kata ngotot sih Mas. Astagfirullah rek. Lah gak ngomong mau. Ayo ngadeg. Lho kan aku sing ngomong balik subhanallah. Ya saya ngadeg maneh nambahi 1 rakaat. Oh gitu. Boleh ya Ustaz ya? Boleh. Tidak batal ya kan? Mboten batal walaupun mbek guyon-guyon ta apa. Tapi ya untuk lucu ya. Anjir, masyaallah. Anjir. Ini ada lagi Ustaz ini. Ada 2 ini enggak apa-apa Ustaz ya. Enggak apa-apa. Dari Bu Lasmini. Assalamualaikum Ustaz, Mas Ishak mau tanya bagaimana caranya tawasul yang benar saat berziarah di Sunan Ampel. Dan pada saat itu pas hari Jumat, apakah boleh seorang wanita juga ikut sholat Jumatan? Apa harus sholat duhur lagi nggih? Matur suwun pencerahannya Pak Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tawasul yang benar itu bagaimana? Yang terpenting tawasulnya kepada Kanjeng Nabi yang didahulukan. Yang nomor 2, ya ojo lali kepada keluarganya Kanjeng Nabi, sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi. Baru yang ketiga, kepada para alim, para ulama, para wali-wali, termasuk sohibu hadil atau ashabu hadil wilayah. Jadi yang menguasai sing bawa reksa daerah situ. Itu disebutkan wabil khusus Mbah Ampel, wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ala baitihi, dan keluarganya, seluruh keturunannya. Al-Fatihah baru ngoten. Jadi urut-urutannya pokoknya yang pertama Kanjeng Nabi dulu. Paling pokok ya. Saya pengennya bukan hanya Kanjeng Nabi, sak malaikat tak sebutno kabeh. Enggak apa. Seluruh nabi-nabi saya sebutkan. Itu juga jauh lebih bagus. Pokoknya yang pertama ojo lali Kanjeng Nabi, ngoten mawon. Nah, sekarang Jumatan, pas Jumatan ke makamnya Mbah Ampel. Kemudian perempuan ikut Jumatan, apakah diperbolehkan? Boleh. Ada 2 model, ada 2 mazhab. Mazhab yang pertama atau aliran yang pertama, golongan yang pertama tidak perlu mengulang sholat duhur. Golongan yang kedua tetap mengulang sholat duhur. Bagi golongan yang pertama yang nggak usah mengulang sholat duhur tadi, dia berargumen bahwa sholat Jumat sudah bisa menggantikan sholat duhur. Walaupun kewajiban itu hanya untuk laki-laki. Masya Allah. Ini termasuk madhabnya Imam Maliki, kemudian ngapunten Imam Wahabi juga di sini. Makanya di Mekah, di Madinah itu kadang orang-orang juga ikut Jumatan perempuan-perempuan. Iya, mereka enggak pakai sholat duhur setelah itu. Tapi nek Syafi'iyah, wah jelas enggak, harus sholat duhur. Harus ya, Ustaz, harus. Ya? Karena kewajiban Jumat itu hanya untuk laki-laki. Oh, gitu ya. Jadi ada yang mengatakan enggak perlu sholat duhur. Berarti ini bukan mazhab Syafi'i ya, berarti. Bukan. Kalau ya? Syafi'iyah tetap harus mengulang duhurnya. Oh, Masya Allah. Malah enak 2 pahala Mas. Dapat keutamaan Jumat juga duhurnya ya. Masya Allah. Terakhir ini Ustaz, gak apa-apa ya Ustaz ya? Gak apa-apa. Nah, kita bacakan ini dari Ibu siapa ini? Ibu Aliyah ini ya. Dari Ibu Aliyah ini. Assalamualaikum Ustaz, insyaallah tahun ini saya dan suami berangkat haji, tapi masih bingung waktu mendengarkan manasik kemarin. Yang saya tanyakan, jika di tanah suci nanti kan orangnya buahnya, sedangkan kalau menurut Imam Syafi'i kita batal jika kesentuh suami. Lalu bagaimana supaya tidak batal dan tidak pisah dengan suami? Mohon arahnya, matur nuwun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi mazhab Syafi'i juga ada 2 pendapat toh. Oh, bukan hanya Imam Maliki saja ya Ustaz? Iya, jadi Syafi'iyah ternyata ada pendapat. Kalau Imam Syafi'i sendiri memang sentuhan dengan suami itu membatalkan. Tapi seiring dengan perkembangannya zaman, Syafi'iyah itu berarti madhab Syafi'iyah atau murid-muridnya. Itu mengatakan tidak membatalkan apa itu wudu. Mengapa nggak membatalkan wudu? Karena sudah terjalin hubungan suami dan istri. Atau kita nggak sengaja untuk melakukan sentuhan tadi. Jadi kata-kata aula mastumun nisa kan gitu sebenarnya. La mastum.
Jadi la-nya tadi ada yang menerjemahkan la-nya itu la tidak, la an-nahiyah. Bukan Ada juga yang menerjemahkan bukan. Nggih. Itu pentakitan gitu. Artinya memang benar-benar menyentuh perempuan atau menyentuh kulitnya. Yang kedua, kata-kata sentuhan itu berarti nempel gitu. Dengan cara menyengaja. Nek hanya sebatas sak senggolan saja itu bukan menyentuh namanya, bukan memegang atau menyentuh. Apa jenenge berarti ngono iku? Kesenggol biasa itu enggak membatalkan apa? Enggak ada amdun itu tadi ya. Enggak ada sengaja. Apalagi enggak setruman, malah enggak apa-apa. Jadi kalau menurut saya Syafi'iyah pun itu membolehkan alias tidak membatalkan wudu. Lah kita ikut aliran yang ini saja. Daripada ganti mazhab ya Ustaz. Betul, mboten usah. Cukup ini saja. Kak, soalnya gini juga Mas Jack. Nih misalnya kita masih saklek kepada mazhab Syafi'i yang sebenarnya, wah, wangel iku. Nggih. Wudune waduh. Terus mana tayamum kan bisa. Memang betul bisa, tapi akhirnya berhenti dulu untuk tayamum. Iya, enggak langsung ya. Akhirnya kekhusyuan kita itu terputus gitu loh. Eman. Jadi sekarang itu nggak bisa. Kemudian kita kalau kita saklek kepada ajaran kita tuh kok susah. Rasanya susah. Yang enak itu yang ngalir saja lah. Ngalir saja. Ngoten nggih Ibu Aliyah. Alhamdulillah. Derek ke apa Syafi'iyahnya ya Ustaz ya. Madzhab Syafi'iyahnya. Jadi mboten napa-napa. Malah saya kalau sama istri misalkan pas umroh bareng ya saya gandeng tangan istri saya. Oh, walaupun dengan sengaja ya Ustaz. Sengaja. Tapi saya madzhab yang lain masih saya Malikiyah atau Hanafiyah itu. Tak gandeng. Artinya apa gandeng? Walaupun misalkan perempuan kan pakai apa iki? Semacam tapi kan ininya kebuka ya. Apa ini? Epek-epek. Epek itu apa ya? Telapak. Telapak kebuka. Jadi masih ada sentuhan di situ. Ya digandeng juga apa? Mencar atau apa? Wujud sayang kita kepada istri digandeng. Tapi kemudian terlalu nemen dirangkul diorah lah. Dijaga itu ya. Dijaga, dungo bareng berdua. Tapi ganti madhab ya Ustaz itu ya. Ganti madhab kalau itu. Iya, Masya Allah. Sampun jelas ini Ustaz. Mungkin kapan-kapan kita akan membahas berganti mazhab ini cukup menarik sebenarnya insyaallah. Karena waktunya juga terbatas Ustaz. Ya kan. Ya ini sudah lebih. Mungkin bisa ditutup dengan doa Ustaz. Semoga kita semuanya disehatkan oleh Allah. Amin. Dan diberikan kesempatan seperti Bu Aliyah untuk bisa tindak Mekah dan Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nabinya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.